Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mutiara Lubis dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar penanggulangan bencana. Pengertian bencana. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau kehilangan nyawa dan segala produk budidayanya, kepemilikan, harta dan benda, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Keadaan ini juga merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut WHO tahun 2002, definisi bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Selanjutnya, jenis ancaman bencana. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu bencana alam geologis, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, dan tanah longsor. Yang pertama, bencana alam geologis disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, karena injeksi atau ekstraksi cairan dari ke dalam bumi. Yang kedua, tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain-lain. Dan yang keempat, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asap batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Nah, yang selanjutnya ada pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan, sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke siklus penanganan bencana. Yang pertama, prabencana. Pencegahan lebih difokuskan ke
kesiapsiagaan level medium. Yang kedua, bencana. Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Dan yang ketiga, pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, mitigasi bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Yang keempat, peringatan dini. Yang kelima, tanggap darurat. Yang keenam, bantuan darurat. Yang ketujuh, pemulihan. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang kesembilan, rekonstruksi. Upaya-upaya penanggulangan bencana. Mitigasi diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan yang keempat, merelokasi korban secara bertahap. Upaya-upaya pencegahan bencana alam. Yang pertama, membuat pos peringatan. Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana. Yang kedua, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Diperlukan pola hidup tertib. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Faktor ini telah dipertegas dalam konferensi dunia tentang langkah pengurangan bencana alam. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Dan yang keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU sebagai lembaga kemanusiaan nasional yang memiliki divisi rescue, kemudian berbenah dengan nama divisi baru, yaitu Disaster Risk Management. Selain paradigma yang juga turut berubah, ORM PKPU juga senantiasa melahirkan program-program unggulan terkait pengurangan risiko bencana seperti CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, yang di dalamnya terdapat proyek Kampung Tangguh, Sekolah Siaga Bencana, dan beberapa program unggulan lainnya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.